Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, utamanya jamaah salat isya, salat tarawih dan salat witir yang dimuliakan Allah. Allahumma amin. Kita bersyukur dengan lafal alhamdulillahi rabbil alamin, karena sampai hari ke-23 di bulan Ramadan ini kula panjang sedaya masih diberi limpahan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa dan mau berkumpul di masjid Allah dalam rangka melaksanakan qiyamul Ramadan. Makanya ini tentu saja nikmat yang luar biasa yang tidak ada bandingannya, apalagi di bulan Ramadan. Moga-moga ungkapan syukur kita akan mendatangkan nikmat-nikmat yang lebih istimewa kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafal sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Moga-moga salawat kita menjadikan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya tidak hanya di dunia tapi utamanya di akhirat kelak. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat yang saya bacakan tadi menyatakan bahwa Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya kalau di 10 hari terakhir seperti ini, tentu saja tidak ada yang kita kejar kecuali Lailatul Qadar. Dicontohkan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir Rasulullah selalu iktikaf di masjid. Kula panjenengan wis iktikaf ta durung? Angel. Wis angel, sulit. Saya pernah mencoba 1 hari semalam ya sendirian ya. Karena itu kalau program masjid misalnya memang bersama-sama mungkin agak mudah. Tapi kalau sendirian, coba iktikaf sendirian sehari semalam wis gak kuat. Makanya ini kita iktikaf minimal di malam-malam ganjil dalam rangka menggapai Lailatul Qadar. Rasulullah 10 hari di masjid iktikaf sampai wafatnya, kemudian dilanjutkan oleh istri-istrinya. Ini menandakan bahwa orang putri juga dianjurkan iktikaf. Kalau sholat biasa boleh, ada yang mengatakan lebih utama di rumah, tapi iktikaf hanya ada di masjid. Karena itu dimanfaatkan masjid, apalagi Ramadan tinggal 7 hari lagi. Tinggal 7 hari. Rasulullah pernah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan,
pasti mereka berharap semua bulan dijadikan bulan Ramadan, tapi tidak mungkin. Ramadan ya hanya 1 bulan dari 12 bulan. Nah sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan, makanya kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini, apalagi di 10 hari terakhir. Mengapa mereka berharap agar semua bulan dijadikan bulan Ramadan? Li'anna da'awati fihi mustajabatun. Doa-doa kita diijabah oleh Allah. Semua doa, apalagi doa orang yang berpuasa, pasti diijabah. Wa innas sadaqati maqbulatun. Semua sedekah itu diterima Allah. Wa innal hasanati mudha'afatun. Dan semua kebaikan dilipat gandakan pahalanya ini. Makanya dari dasar ini semuanya berharap semua jadikan bulan Ramadan. Kita sudah berada di bulan Ramadan tinggal 7 hari, makanya kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini. Jangan sampai keluar dari Ramadan tapi dosa-dosa kita tidak terampuni. Na'udzubillah min dzalik. Ramadan bulan pembakaran dosa-dosa. Karena Ramadan itu membakar dosa-dosa kita yang telah lalu 11 bulan yang lalu. Kita bakar dengan amal soleh. Kebetulan amal soleh di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah untuk menghapus dosa-dosa kita itu. Makanya kita manfaatkan, apalagi sekarang di 10 hari terakhir tinggal malam ganjilnya tinggal 3 malam. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tentu saja harus beribadah semaksimal-maksimalnya. Kita ingat ada perdagangan yang tidak pernah merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama membaca Al-Qur'an. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. 3 perdagangan kita maksimalkan di bulan Ramadan ini, yaitu membaca Al-Qur'an. Kalau sudah terkait dengan Al-Qur'an, tidak ada yang tidak istimewa. Ramadan istimewa karena bulan turunnya Al-Qur'an. Makkah Madinah istimewa karena tempat turunnya Al-Qur'an. Malaikat Jibril istimewa, rajanya malaikat karena yang menyampaikan Al-Qur'an. Nabi Muhammad, Nabi kita semua istimewa karena mukjizatnya Al-Qur'an. Termasuk malam turunnya Al-Qur'an, Allah memberikan reward penghargaan yang luar biasa pada orang yang beribadah di Lailatul Qadar itu. Malam turunnya Al-Qur'an sampai bernilai lebih dari 1000 bulan. Kalau dulu 1000 bulan berjuang, yang namanya Nabi Syam'un Al-Ghazi berjuang selama 1000 bulan lamanya, atau 83 tahun. Tapi kita tidak perlu berjuang 1000 bulan, cukup berjuang 1 bulan atau di 10 hari terakhir. Kita perjuangan betul. Karena itu apa? Karena Allah sendiri sudah memberikan keringanan pada kita. Pintu-pintu surga sudah dibuka lebar-lebar, pintu-pintu neraka sudah ditutup rapat-rapat, setan-setan sudah diikat semuanya. Tinggal nafsu kita bisa mengendalikan nafsu atau tidak. Karena memang innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Semua nafsu itu pasti cenderung mengajak pada keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di Ramadan ini harus berusaha mengendalikan nafsu dan mengubah nafsu-nafsu kita yang amarah itu menjadi nafsu yang mutmainnah. Karena nafsu yang mutmainnah itulah yang luar biasa baiknya, sehingga nanti dipanggil oleh Allah, ya
ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahu. Wahai nafsu-nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kembali kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Luar biasa, ridho, saling meridhoi. Allah ridho, nafsunya ridho, nafsu kita ridho dan Allah ridho serta diridhai Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kepada golonganku, hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kepada surgaku, kata Allah. Allahumma amin. Makanya ini di 7 hari terakhir kita berupaya untuk mengalahkan nafsu-nafsu kita. Kita berupaya memperbanyak, yang pertama membaca Quran tadi. Penghargaan Allah luar biasa, hanya dengan membaca 1 huruf akan diberi pahala 10 kebaikan. 1 huruf, karena luar biasanya Al-Quran. Membaca 1 huruf diberi 10 kebaikan. Berapa huruf yang ada di dalam Al-Quran? Ya, itu luar biasa. Makanya jangan sampai dilupakan, dan huruf-huruf itulah nanti akan memberikan syafaat kepada kita semua di akhirat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu karena dia akan datang di hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat, pemberi pertolongan pada orang-orang yang membacanya. Yakin di akhirat akan dibela oleh Al-Quran yang kita baca. Jangankan di akhirat, di alam barzah, alam kubur, kita sering mendengar ada surat Al-Mulk yang membela orang yang rajin membaca surat Al-Mulk tiap hari. Mau disiksa oleh malaikat, tapi surat Al-Mulk membela. Kalau orang ini engkau siksa ya Rabbi, ya Tuhan, kau siksa orang ini, padahal orang ini setiap hari membaca saya, maka keluarkan saja aku dari kumpulan Al-Quran. Luar biasa pembelaan Al-Quran terhadap orang-orang yang membacanya. Apalagi dilanjutkan dengan memahami isinya, mentadaburi isinya, dan mengamalkan ajarannya. Memang itu yang diharapkan. Tapi ini memang fokus di Ramadan. Kita sering dengar para ulama itu fokusnya pada membaca Al-Quran. Imam Syafi'i di dalam bulan Ramadan itu khatam 60 kali khataman. Berarti 1 hari khatam 2 kali. Luar biasa. Fokus membaca. Memang Ramadan itu membaca yang diutamakan. Karena itu kita jangan sampai ketinggalan membaca Al-Quran. Memang kalau tidak bisa yang sulit-sulit, yang mudah-mudah. Misalnya Al-Ikhlas mudah. Dan itu luar biasa ketika Sayyidina Ali mendapatkan tawaran perlombaan dari Rasulullah, siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran sebentar saja, silakan. Sahabat sama membuka Al-Quran, tapi gak lutut. Sayyidina Ali orang yang cerdas, langsung membaca. Kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali ya. Membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Membaca surat Al-Ikhlas 3 kali cepat, tapi nilainya mendapat pahala khatam Al-Quran. Luar biasa cerdasnya Sayyidina Ali. Loh, saya akan minta khatam Quran. Apa jawaban Sayyidina Ali? Bukankah engkau pernah bersabda surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran? Makanya dengan membaca 3 kali berarti sudah 1 Al-Quran. Ini cerdas, makanya di malam-malam ganjil kita perbanyak baca surat Al-Ikhlas. Bukankah kita juga pernah mendengar seorang Muawiyah ketika meninggal dunia, ternyata situasi alam begitu redup, tidak panas dan tidak dingin, tapi sangat nyaman. Ditanyakan oleh Rasulullah, ada apa seperti ini? Ternyata ada sahabatmu Muawiyah yang meninggal dunia. Mengapa sampai seperti ini? Malaikat Jibril mengabarkan bahwa para malaikat semuanya merawat jenazahnya Muawiyah. Apa yang dilakukan? Siang, pagi, siang, sore, malam, ia tidak lepas selalu membaca surat Al-Ikhlas. Makanya kalau bisa membaca dengan baik, memang kita baca Al-Qur'annya, tapi juga tidak lupa Al-Ikhlasnya. Kalau tidak bisa membaca yang panjang-panjang, kita cukup baca surat Al-Ikhlas. Baca Al-Quran. Yang kedua, wa aqamus shalah, yaitu menegakkan sholat. Apalagi sholat itu amal yang pertama kali dihisab, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Kalau kita tahu sholat itu penting, sampai-sampai Allah memanggil langsung Nabi kita Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Karena itu kita sadar bahwa sholat itu, ya as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Makanya kita hendaklah memperbaiki sholat kita. Sholat wajibnya, sholat fardunya kita perbaiki. Sholat sunnahnya kita tambah di bulan Ramadan ini. Kita lengkapi, kita genapkan semua sholat sunnah, sholat duhanya, apalagi sholat isyraqnya, sholat sunnah rawatibnya, dan seterusnya sampai sholat tahajudnya kita upayakan kita lengkapi. Bahkan kalau perlu kita tambah dengan sholat-sholat mutlak, sholat tasbih dan seterusnya. Itulah sholat. Karena yang terakhir, kemudian yang terakhir adalah infak di jalan Allah. Kita di Ramadan ini harus berjuang dengan diri kita dan dengan harta kita. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, orang-orang yang yakin, orang-orang yang percaya. Membeli apanya? Dirinya dan hartanya. Diri dan harta kita jual kepada Allah sebanyak-banyaknya di Ramadan ini, apalagi di malam-malam ganjil. Diri kita pakai untuk puasa, untuk sholat, untuk zikir, untuk iktikaf, untuk membaca Quran. Diri kita kemudian dilengkapi dengan harta kita, zakat, infak, dan sedekah kita perbanyak di bulan Ramadan ini. Moga-moga semuanya ini bisa menambah apa yang diharapkan oleh Rasulullah, yaitu selalu mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malam Ramadannya, dan membangunkan keluarganya. 3 hal ini dilakukan oleh Rasulullah pada akhir bulan Ramadan, yaitu selalu bergiat, lebih giat dalam ibadah Ramadan,
selalu menghidupkan malam-malam Ramadan dan membangunkan keluarganya. Tidak usah sendiri, tapi keluarganya diajak iktikaf ke masjid. Insyaallah dengan mencontoh pribadi Rasulullah kita akan selamat dunia akhirat. Moga-moga mendapatkan Lailatul Qadar dan bisa husnul khatimah serta masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.